Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi diri-diri kita dengan akhlak yang baik, adab-adab yang mulia, termasuk at-tawadhu'. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari al-kibr, sombong, yang telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah batarul haqq, menolak al-haq, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasanya sifat tawadhu' itu memiliki ciri-ciri yang diantaranya telah kita sebutkan: mahabbatul haq, mencintai al-haq, juga mahabbatu ahlil haq, mencintai ahlul haq, para ulama, dan juga ar-ruju' ilal haq, kembali kepada al-haq ketika telah jelas al-haq itu dan kesalahan ada pada dirinya, maka dia segera kembali kepada al-haq. Juga termasuk tanda-tanda sifat tawadhu ada pada seseorang adalah dia senantiasa lebih mengutamakan al-haq, walaupun al-haq itu menyelisihi orang yang dia cintai. Wabillahi taufiq. Dan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah ucapan yang sangat agung. Beliau mengingatkan tentang betapa besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika datang al-haq, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menolaknya dengan ucapan orang yang dicintai, walaupun orang tadi adalah orang yang memang mulia di sisi Allah. Aqulu lakum qala Allah wa qala Rasul, tsumma taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Sangat mengherankan kalian ketika saya mengucapkan Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, kemudian kalian benturkan dengan ini ucapan Abu Bakar, ini ucapan Umar. Ini beberapa tanda atau ciri at-tawadhu'. Kemudian kita tutup dengan ciri yang kelima. Di antara ciri-ciri yang banyak, di antaranya yang kelima adalah al-amalu bil haqq, mengamalkan al-haq. Setelah seorang mencintai al-haq, mengerti al-haq, kembali kepada al-haq, amalkan al-haq. Mengamalkan al-haq. Ini tanda-tanda seorang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang pemuda yang makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri seenaknya. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, makan dengan tangan kananmu. Datang al-haq dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasul al-haq, makan dengan tangan kanan. Tapi orang ini mengatakan saya tidak bisa. Padahal punya tangan kanan, tapi dia katakan tidak bisa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh yang menghalangi dia adalah kibr, kesombongan. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang tersebut. Dia tidak bisa mengangkat tangannya. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kibr tadi. Dia tidak mau mengamalkan al-haq setelah al-haq itu ada di hadapannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tawadhu yang kedua adalah tawadhu kepada makhluk dengan tidak meremehkan mereka. Ini juga sifat yang sangat menonjol, yang seharusnya
dimiliki oleh seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Ya. Tidak meremehkan manusia. Biasanya, ya, sifat ini muncul ketika seorang merasa punya kelebihan. Ya. Dia lebih kaya, lebih bagus hafalannya, lebih banyak jasanya. Ya. Taib. Apalagi amal yang sifatnya jama'i seperti ini, ikhwan, kita berada di ma'had, ya, dakwah, tidak mungkin dilakukan oleh seorang ustadz, tidak bisa. Semuanya memiliki andil. Taib. Memiliki andil, memiliki jasa. Ya. Dan tidak boleh seorang merasa karena saya memiliki jasa yang besar meremehkan yang lain. Karena saya lebih banyak memberikan andil dalam pembangunan, saya yang lebih berkuasa. Ya. Dan seterusnya. Atau seorang lebih merasa memiliki ilmu, lebih merasa lama belajar, meremehkan orang-orang yang di bawahnya. Fasubhanallah. Ini salah satu sifat yang tercela. Meremehkan manusia. Dan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang sangat tawadhu. Ya. Dalam banyak contoh-contoh kita bisa melihat. Ya. Dan dengan sifat tawadhu inilah kemudian dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam diterima oleh manusia. Berkumpul di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima al-haq. Karena dengan sifat tawadhu ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan fallu min haulik." Dan karena rahmat Allah lah kamu menjadi orang yang lembut kepada manusia. Seandainya engkau wahai Nabi seorang yang kaku, kasar, ya, maka niscaya manusia akan lari darimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat lembut, memiliki sifat tawadhu, ya, sehingga menjadikan manusia mencintai beliau, dekat dengan beliau, menerima al-haq, ya, tidak meremehkan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak meremehkan manusia. Setiap hadiah yang beliau mendapatkan dari manusia beliau terima, walaupun hadiah itu sesuatu yang remeh, ya, hanya sekedar kikil atau apa, diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau menolak hadiah sama sekali. Yaqbalul hadiah. Ini menunjukkan salah satu sifat tawadhu yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, ya, kita, ya, bawa oleh-oleh, memberikan hadiah kepada saudara kita, ya, taib sederhana, taruhlah tutup gelas ini, kita bawa kepada dia. Orang kaya tapi menerima hadiah ini. Coba, apa perasaan kita? Subhanallah, nah, hadiah yang seperti ini diterima, ya, oleh orang yang seperti itu. Nah, betapa bahagianya kita. Namun ketika menolak, wah, itu banyak, saya sudah punya tutup di rumah, ya kan? Saya tidak butuh itu. Coba, apa yang terjadi ketika seorang ditolak? Sakit hati kita. Rasul SAW tidak pernah menolak hadiah, sama sekali, abadan tidak pernah. Dan ini bahkan menjadi salah satu ciri dari ciri-ciri kenabian beliau yang dipelajari oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau, ya, belajar Alkitab, ya. Di antara tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah beliau seorang yang menerima hadiah dan tidak menerima sedekah, ya. Datang Salman Al-Farisi membawa korma, sederhana korma dibawa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hari yang kedua, yang pertama mengatakan sedekah, tidak diambil oleh Rasulullah SAW. Ya, dipersilahkan para sahabat untuk mengambilnya. Ya, ini diterima untuk sahabat, demikian. Tapi beliau sendiri tidak mengambilnya, tidak memakannya, karena ini haram bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu Salman Al-Farisi menyampaikan ini adalah hadiah, maka beliau mengambilnya, memakannya, dan mengikut sertakan para sahabat untuk makan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sifat tawadhu yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak meremehkan manusia, tidak meremehkan hadiah yang diberikan oleh saudaranya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak segan untuk duduk bersama dengan fuqara,
Tidak segan untuk duduk bersama masakin. Ya. Siapa yang duduk bersama dengan Rasul di sekitar Rasul? Bilal bin Rabah, ya. Budak. Ammar bin Yasir, orang-orang yang lemah, fuqara, masakin, ya. Berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mewasiatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama dengan mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang fakir. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu. Tetaplah engkau bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang. Wabillahi taufik. Duduk bersama fuqara, duduk bersama masakin, ya. Naam. Dan ketika sifat ini, ya, dicabut pada diri seseorang, ya, akan rusak pula dakwah. Ya, saya pilih-pilih dakwah, pilih-pilih majelis, ya, majelis orang-orang yang ya, kaya-kaya, ya, 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 tempat-tempat yang elit. Nah, ini saya baru akan mengisi. Saya baru akan berbicara. Namun kalau saya duduk dengan fuqara, masakin, ya, ini bukan kelas saya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang seperti ini ada. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, ma'asyiral muslimin. Coba lihat Rasulullah SAW. Contoh yang paling baik. Ya. Bagaimana beliau SAW duduk dengan fuqara wal masakin. Bahkan di antara doa beliau SAW adalah berdoa untuk mencintai orang-orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamni. Ini di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau baca. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa melakukan perbuatan yang baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Doa yang dipanjatkan oleh Rasul kepada Allah agar menjadi orang yang mencintai orang-orang miskin. Dan doa ini diperintahkan oleh Rasul untuk kita pelajari dan kita amalkan. Ya. Rasul mengatakan tentang doa ini, innaha haqqun fadrusuha. Innaha haqqun fadrusuha. Sesungguhnya mimpiku ini, ya, mimpi yang di dalamnya mengandung doa ini, Rasul mengatakan innaha haqqun. Sesungguhnya mimpiku ini benar, fadrusuha. Wa ta'allamuha. Pelajari, amalkan, ya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mencintai orang-orang miskin. Dan sungguh di dalam kita mujalasah dengan masakin, ya, orang-orang miskin di kalangan orang-orang yang beriman, di antara ahli sunnah wal jamaah orang-orang miskin, duduk bersama dengan mereka, ya, atau orang miskin secara umum, kita berbuat baik kepada mereka, maka ini sebab kebaikan. Ya, di antara faedah kita mencintai mereka, orang-orang miskin, menjadikan kita lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik seorang untuk ikhlas. Karena ketika kita memberi kepada mereka bantuan, biasanya kalau bantuan itu kita berikan kepada fuqara, masakin, kita tidak mengharapkan balasan, ya atau tidak? Jarang kita mengharapkan balasan. Orang di pinggir jalan, orang yang buntung tangannya, buntung kakinya, menengadakan tangannya, kita lihat kasihan, orang yang tidak bisa kerja. Ya, sudah tua, cacat, kita beri uang 2.000, 3.000. Pernah tidak terbetik dalam hati kita, ya, siapa tahu nanti dia datang kepada saya membawa ya, balasan. Kan tidak. Ya. Yang kita harapkan adalah balasan di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ketika kita memberi kepada orang yang kaya. Ya. Terkadang muncul dalam diri kita, ya, mungkin, ya, suatu saat si kaya akan membantu saya. Tapi beda ketika kita, ya, duduk dengan fuqara, masakin, ya, kemudian memberikan kepada mereka bantuan. Di antara faedahnya adalah menjadikan seorang lembut hatinya, ya, ikhlas kepada Allah dan lembut hatinya. Karena yang selalu dia lihat orang yang lebih rendah, ya, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau orang yang sangat tawadhu. Ya. Banyak contoh yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh para ulama. Seperti di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah apa yang disebutkan seingat saya oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhid, ketika beliau menyebutkan tentang hadis Mu'ad bin Jabal, ya, ketika Rasul SAW mengendarai himar, ya.
Ketika itu diboncengkan Mu'adz bin Jabal. Rasul SAW naik himar, kemudian memboncengkan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Taib. Dalam hadis yang masyhur yang kita sering mendengarnya, Rasul mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ya. Kemudian Mu'adz mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya mengetahui. Taib. Nah, ada faedah sebelumnya saya tambahkan di antara ciri-ciri tawaduk kepada al-haq, ya, adalah ucapan Allah wa rasuluhu a'lam ini. Ketika seorang tidak mengerti, jangan berbicara. Ya, jangan berbicara. Ini tawaduk kepada al-haq. Ya. Taib. Para ulama saja tidak berani berbicara, kita orang yang biasa seperti ini thalibul ilmi berbicara. Ya. Wabillahi taufik. Nah, ini salah satu ciri atau tanda al-haq. Ala kulli hal, dalam hadis ini ada tawaduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tawaduk dari banyak sisi. Sisi yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendarai himar. Mengendarai himar. Himar itu tunggangan yang paling murah ketika itu. Ya. Tidak ada tunggangan yang lebih murah daripada apa? Himar. Ya. Padahal mampu Rasul naik kendaraan onta, ya, yang mahal ketika itu, mampu saja, bisa saja. Ketika Rasul mengatakan kepada para sahabat, sediakan onta, saya yakin para sahabat akan menyiapkan. Ya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam naik himar. Padahal himar itu kendaraan yang sangat apa? Murah. Saking murahnya, ya, himar itu hewan yang halal atau haram? Hah? Haram, ya. Himar itu hewan yang diharamkan, tidak boleh dimakan dagingnya. Sehingga ketika himar itu sakit-sakitan dijual sana sini, tidak ada yang mau membeli. Ya, saking murahnya. Ya. Mau dibeli untuk apa? Disembelih, dagingnya haram, ya kan? Tinggal nunggu kematian. Kalau sudah mati ya sudah. Ya, tidak bisa dimanfaatkan. Ya. Taib. Tidak bisa dimanfaatkan dagingnya untuk disembelih. Sehingga memang himar ini kendaraan yang sangat murah. Tapi Rasul SAW naik di atas himar ini. Ya. Wabillahi taufik. Ini menunjukkan tawaduk Rasul SAW. Dan beliau juga memboncengkan Mu'adz bin Jabal. Orang yang tentunya sangat jauh dari Rasul SAW. Dari sisi kemuliaan, dari sisi keutamaan. Namun beliau SAW duduk, ya, bersama dengan siapa? Mu'adz bin Jabal. Dan bukan hanya Mu'adz bin Jabal, disebutkan dalam banyak hadis sahabat-sahabat yang pernah diboncengkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah disebutkan, atau banyak sekali hadis yang menyebutkan sahabat-sahabat yang pernah bonceng bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwana fiddin rahiman rahimakumullah. Perkara yang juga perlu kita ingatkan mungkin, ya, di antara yang menunjukkan tawaduk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita akhiri dengan contoh ini, ya, adalah ketika beliau masuk ke kota Makkah. Ketika beliau masuk ke kota Makkah bersama dengan pasukan yang demikian banyak, lengkap dengan senjatanya. Ini perang yang sangat besar yang memang betul-betul dipersiapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan kota Makkah. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Ketika masuk ke kota Makkah, ya, apa yang beliau lakukan? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membusungkan dada beliau. Ya. Tidak pula mengucapkan kalimat-kalimat sesumbar, tidak. Namun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Makkah dalam keadaan menundukkan badan beliau sambil membaca Al-Quran, sampai dagu beliau, ya, menyentuh pelana yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW. Ya. Tidak membusungkan dada, ya. Tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan sesumbar dan seterusnya, tidak. Wallahi, seandainya ini terjadi pada orang-orang biasa, ya, apa yang akan dilakukan? Pasukan demikian banyak, ya, satu. Taib. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Terlebih beliau Sallallahu Alaihi Wasallam punya sejarah. Diusir oleh orang-orang apa? Makkah. Diusir oleh orang-orang Makkah. Bahkan ada upaya pembunuhan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun masuk ke kota Makkah dalam keadaan seperti itu. Ya subhanallah. Nah. Ya. Tawaduk yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang seperti ini perlu kita renungkan. Ya, terkadang kita memiliki kelebihan sedikit, ya, memiliki jasa sedikit, kemudian merasa kita memiliki kelebihan, sombong, tidak tawaduk.
kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan sifat-sifat yang seperti ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sifat tawadhu yang luar biasa. Sampai kepada anak-anak kecil pun beliau suka bergurau dengan mereka. Ya, suka bergurau, dekat dengan mereka, ya, mencium mereka. Ya, sampai ada salah seorang sahabat kaget melihat Rasul mencium, ya, Al-Hasan atau Husain. Ya. Al-muhim Rasul mencium, ya, anak kecil, cucunya atau yang lain. Ya, ada seorang memandang Rasul heran. Ya Rasulullah, engkau mencium anak kecil? Saya punya anak 10, belum pernah saya cium satu pun. Nah, punya anak 10, belum pernah dicium. Subhanallah. Nah, ya, belum pernah dicium. Ya. Kira-kira kalau anak 10, yang satu berapa tahun umurnya? Kalau setiap tahun satu, yang satu 10 tahun sudah. Ya, ini luar biasa. Nah. Ya, tidak pernah mencium. Nah. Rasulullah SAW dekat dengan anak-anak kecil, menunjukkan tawadhu yang luar biasa. Rasul berjalan, ada seorang anak kecil yang sedang menangis, ya, karena ya burung yang dia mainkan mati. Ya. Rasul tidak kemudian membiarkan begitu saja pemandangan ini, didekati anak kecil ini, dihibur oleh Rasul SAW. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu ini? Ya, dihibur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Seorang yang memiliki sifat tawadhu ini, ya, merendahkan dirinya dan tidak menyombongkan ini, tidak menjadikan seorang rendah, tidak. Justru menjadikan seorang tinggi. Seorang yang tidaklah seorang tawadhu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ya. Dengan syarat ini. Tawadhu karena Allah. Bukan tawadhu yang dibuat-buat. Ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus karena Allah. Ya. Tawadhu ini harus semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat derajatnya. Adalah Nabi kita SAW diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diangkat derajatnya ila yaumil qiyamah. Ya, terus nama beliau disebut dan beliau adalah orang yang paling tinggi di surga nanti. Beliau memiliki derajat yang paling tinggi yang bernama wasilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, anugerahkan kepada beliau wasilah. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal wasilah?" Tahukah kalian apa itu wasilah? Beliau mengatakan wasilah adalah derajat yang paling tinggi di sorga, yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya seorang hamba, dan aku berharap orang itu adalah aku. Dan memang beliau orang yang mendapatkan derajat yang paling tinggi ini. Ya, wabillahi taufiq. Coba lihat ketika seorang tawadhu karena Allah, rafa'ah. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, ini sifat yang pertama di antara bekal yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Terlebih terkhusus seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Dan dengan ini akan terhiasilah ilmu yang dia pelajari. Ya. Wabillahi taufik. Namun ketika dicabut sifat ini, bisa jadi seorang menolak al-haq karena ya kesombongan yang ada pada dirinya. Ya, diingatkan oleh bekas muridnya atau muridnya dulu. Ya. Wah, ini dulu murid saya. Masa saya menerima? Ya. Baik. Ini orang miskin. Nasihati saya, masa saya menerima? Tapi merasa dirinya lebih. Kemudian nasihat-nasihat itu tidak diterima hanya karena menganggap dirinya lebih dan meremehkan orang. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun sifat berikutnya, nah, yang juga merupakan sifat yang mulia adalah zuhud dan qanaah. Ya. Zuhud dan qanaah ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, akhlak yang sangat mulia. Nah, tentang zuhud, ya, banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Di antara definisi zuhud adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menukilkan dari guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang makna zuhud, sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yaqul, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ya. Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ya. Di antara pengertian zuhud adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, yang dinukilkan oleh murid beliau Ibnu Qayyim. Ya. Syekhul Islam mengatakan zuhud itu adalah tark, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya.
Sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat ditinggalkan. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadhil ibarah min ahsani ma qila fi zuhdi. Dan ibarat ini, ya, ucapan Ibnu Taimiyah ini, ya, termasuk sebaik-baik ibarat, sebaik-baik pengertian yang disebutkan oleh para ulama tentang zuhud. Ya. Jadi zuhud itu, ya, bukan yang diyakini oleh orang-orang sufi. Ya. Zuhud itu adalah menyiksa diri, ya, tidak makan daging, tidak makan yang enak-enak. Namun zuhud itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat ditinggalkan, apalagi perkara yang membahayakan di akhirat. Ya. Adz-dzunub wal ma'asi, dosa, kemaksiatan, ya. Tapi berbicara tanpa ilmu, menukilkan berita-berita tanpa tasabbut, ya. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, ditinggalkan. Wabillahi taufik. Ya. Ini pengertian apa? Zuhud. Dan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, adalah pengertian yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai pengertian yang paling baik di antara ibarah yang paling baik. Dan banyak pengertian yang disebutkan oleh para ulama, ini di antaranya. Ya. Adapun qanaah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah merasa ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya. Apa yang Allah berikan berupa rizki, ya, sedikit atau banyak, ridho, ya, dengan apa yang Allah berikan. Ya. Dunia yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, ridho. Ya. Dan ini sebab kebahagiaan seseorang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha man aslam, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Ya. Wa razaqahu kafafan, kemudian Allah memberikan rizki kecukupan kepadanya, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Iya. Qanaah adalah sebab kebahagiaan seseorang. Ya. Ketika seorang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Seorang akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita melihat contoh yang paling baik sekali lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kita akan melihat beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana qanaah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Dan beliau lebih memperhatikan akhirat dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Suatu saat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di atas tikar. Sampai membekas tikar itu pada punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, seandainya engkau perintahkan kepada para sahabat untuk mempersiapkan, ya, kasur yang bagus, ya, tempat untuk tidur yang baik, niscaya akan dilakukan oleh para sahabat. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, mali walid dunya, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama masali wa masalud dunya karakibin istadhalla tahta syajarah faraha wa tarakaha, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa urusanku dengan dunia, kata beliau? Aku dengan dunia perumpamanya seperti seorang penunggang kuda. Ya. Seorang penunggang kuda, seorang musafir yang capek kemudian beristirahat di bawah sebuah pohon. Ya. Istadhalla tahta syajarah, berteduh di bawah pohon sampai hilang rasa penat, sampai hilang rasa capek, summa raha wa tarakaha, kemudian meninggalkan tempat untuk dia berteduh tadi. Demikian juga kehidupan di dunia ini. Ya. Untuk apa kita mengumpulkan sesuatu yang banyak yang justru memberatkan diri kita? Ya. Kita qanaah, kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan sungguh orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup. Wabillahi taufik. Seperti apa yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apalagi kalau kita lihat diri kita, sungguh kita telah diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun karena kita terkadang tidak merasa cukup,
Tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terkadang yang seperti ini menjadi sebab seorang tergelincir. Ya. Ditawari dunia, ya. Merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan, ya. Masuk ke dalam larangan-larangan Allah, saya tidak peduli, yang penting saya mendapatkan harta. Dijuallah agamanya, dijuallah prinsipnya. Ya. Taib, al-haq dijual karena ingin mendapatkan harta, mendapatkan jabatan dan seterusnya. Wabillahi taufik. Ya. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sebab keberuntungan diantaranya adalah qanaah ini. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung. Siapa orang beruntung? Di antaranya orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan sungguh wallahi merasa cukup dengan apa yang Allah berikan menjadi sebab kebahagiaan seseorang. Ya. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita untuk melakukan upaya-upaya agar kita qanaah. Di antara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah selalu senantiasa melihat orang-orang yang di bawah kita. Ya. Di dalam masalah dunia, kita melihat orang yang di bawah kita ternyata lebih banyak dan sangat banyak. Sehingga dengan itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kata Rasul SAW dalam sebuah sabda beliau, "Unzuru wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Ya. Rasul SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa dunakum." Lihatlah orang-orang yang lebih rendah dari kalian dalam urusan dunia. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan jangan kalian melihat orang yang lebih tinggi dari kalian dalam urusan dunia. Karena yang demikian itu, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena dengan itu mendorong kalian untuk tidak meremehkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika seorang melihat orang yang lebih bawah akan bersyukur pada Allah. Ya. Dan ini perkara yang mujarrab, perkara yang teruji, dan pakailah dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang berbahagia. Dan ini salah satu sebab seorang sahabat di dalam al-haq. Terlebih di zaman ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, banyak sekali tawaran-tawaran, ya, taib dunia dan seterusnya. Namun syaratnya adalah menjual apa? Agama, menjual prinsip. Ya. Dan di antara sebab seorang tergelincir adalah itu tadi, merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, orang-orang yang merasa cukup, dia akan menjadi orang yang bersyukur dan menjadi orang yang sangat berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi adalah beberapa sifat, ya, yang sudah seharusnya kita berupaya untuk memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Sungguh nikmat-nikmat tersebut atau akhlak-akhlak tersebut tidak mungkin kita peroleh kecuali ketika Allah memberikannya kepada kita. Sehingga upaya yang kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki akhlak kita. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbaiki badanku, ya maka perbaiki pula akhlakku. Dan di antara sebab agar kita memiliki akhlak yang baik adalah kita banyak membaca sabda-sabda Rasul SAW, sirah Rasul SAW, kehidupan Rasul SAW. Dengan membaca itu semuanya, mudah-mudahan ya menjadi contoh bagi kita. Ya, bagaimana Rasul SAW memiliki sifat-sifat ini. Ya, bagaimana Rasul SAW merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, qanaah dengan apa yang Allah berikan. Sahabat atau Hasan al-Basri pernah masuk ke dalam rumah Rasul SAW. Ya, Hasan al-Basri pernah masuk ke dalam rumah Rasul SAW sesudah Rasul wafat tentunya, karena beliau bukan sahabat. Kemudian Hasan al-Basri mengangkat tangannya, ya, ke atas, ternyata menyentuh atap rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa kita bayangkan ya betapa ukuran rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, ya, ketika akan sujud, Aisyah berada di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Aisyah menekukkan kakinya dan Rasul bisa sujud. Ya. Ini juga menunjukkan betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana dan qanaah di dalam apa yang Allah berikan kepada beliau. Dan ini salah satu sebab kebahagiaan seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mendapatkan sifat-sifat ini, ya, dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan kita memperbanyak tadabbur ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang saya lakukan sebagai wujud saya memenuhi permintaan saudara kami yang kami cintai untuk memberikan nasihat. Jika ada saudaramu yang meminta nasihat, maka sampaikanlah. Dan bukan saya sebagai orang yang pantas untuk berbicara masalah ini. Namun mudah-mudahan apa yang sedikit ini berfaedah untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.